Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, mampukan kami mengerti setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Dalam nama Yesus, amin. Renungan hari ini berjudul Menjadi Sukarelawan Baik bagi Kesehatan. Ayat inti Matius 25 ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ron Neis, seorang pendeta Advent, bercerita tentang menghabiskan 7 hari di Ground Zero, tepat setelah kejadian mengenaskan menara World Trade Center didatakan. Dia melihat petugas pemadam kebakaran dan polisi bekerja dengan penuh semangat. Dia menggambarkan seorang petugas pemadam kebakaran New York yang sudah lama pensiun, yang kelihatannya berusia sekitar 90 tahun, terhuyung-huyung di sepanjang jalan yang dibersihkan. Dia mengenakan pakaian pemadam kebakaran tahun 1930-an, topi kuno dengan pinggiran dan mantel besar yang menggantung tepat di atas pergelangan kaki. Nis melaporkan bahwa pria tua itu menjadi seorang yang nyata dan disambut baik sebagai bagian dari program penyelamatan. Saya dapat membayangkan lelaki tua itu bangun pada Selasa pagi itu dan menyaksikan tragedi itu bersama dengan kita semua. Matanya berkaca-kaca dan penuh belas kasihan. Dan kemudian dia pergi ke loteng dan mengeluarkan seragamnya yang berusia 60 tahun dan menjawab panggilan tugas. Apa yang membuat sebagian orang berusaha keras untuk melayani dan menyelamatkan? Mereka mungkin adalah orang tua atau muda, kaya atau miskin. Mereka tampil dari antara banyak orang seperti Bunda Teresa atau Screen Door. Tidak semua beragama, tetapi mereka bersedia mengambil resiko untuk orang lain. Mereka menunjukkan semangat petualangan dan kecintaan terhadap orang-orang yang membuat mereka tetap berorientasi pada pelayanan dan bukan sekedar mencari sensasi. Kita mendapatkan pahala yang besar ketika mengetahui bahwa kita telah membantu seseorang. Namun ilmu pengetahuan beritahu kita bahwa berbuat baik juga meningkatkan kesehatan. Di saat yang tidak pasti seperti ini, kepedulian terhadap orang lain membuat semua orang menjadi lebih baik. Tidak hanya para korban, tetapi juga orang-orang yang membantu mereka. Menjadi sukarelawan untuk pelayanan masyarakat dapat memperpanjang hidup Anda. Para peneliti di Universitas Michigan melaporkan bahwa orang-orang pensiunan yang menjadi sukarelawan selama 40 jam saja setahun cenderung hidup lebih lama dibandingkan mereka yang tidak. Para relawan lebih bahagia dan merasakan lebih banyak energi serta kendali atas hidup mereka sendiri. Di Kanada, hampir 1 dari 4 orang yang berusia di atas 65 tahun adalah sukarelawan. Mereka menikmati peningkatan kualitas hidup dan peningkatan aktivitas fisik. Mungkin prinsip sukarelawan harus menjadi bagian dari pekabaran kesehatan. Di era kejahatan yang terang-terangan ini, Tuhan ingin kita melakukan lebih dari sekedar meremas tangan kita. Dia ingin kita menawarkan kepada orang-orang sebuah pola hidup alternatif yang peduli untuk menolak teralihkan oleh hal-hal yang tidak penting. Inilah saatnya menghindari kritik dan mulai memberikan dorongan, semangat untuk melupakan rendahnya harga diri kita dan mengangkat orang lain untuk mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua kali. Bukan hanya diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Tanyakan pada diri Anda sendiri, di manakah Tuhan dapat menggunakan karunia pelayanan saya? Dan daftarkanlah sebagai sukarelawan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa.
Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh syukur. Penyertaan yang sempurna kami rasakan. Saat ini kami siap beraktivitas melakukan semua tanggung jawab kami. Berkati kami dengan berkat kekuatan dan kesehatan. Mampukan kami melakukan semua tanggung jawab kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kami yakini kami akan lalui dengan berkat yang limpah. Karena kami hanya mengandalkan Engkau dan menaruh harapan kami hanya kepadamu. Pergumulan dan tantangan di depan kami yakini dengan iman. Tuhan bersama-sama dengan kami dan kami mampu untuk melewatinya dengan kemenangan yang pasti bersama-sama dengan Engkau. Kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu melimpah-limpah atas kami dari sekarang, besok sampai hari Maranatha. Dalam nama Yesus, amin.